Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Jika kalian menyukai channel ini dan kisah-kisah dari saya, jangan lupa untuk di subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lucy mengambil uang kembalian yang diletakkan begitu saja oleh pemilik warung. Dia merasa heran dengan perubahan sikap pemilik warung, apalagi melihat tangannya yang gemetaran saat ingin menutup pintu. Kenapa ibu itu nampak ketakutan saat mengetahui kalau saya kerja di rumah Mbak Anjelir, pikir Lucy. Di dalam perjalanan pulang, Lucy masih kepikiran tentang perubahan sikap si pemilik warung itu. Namun berhubung pekerjaan rumah masih menumpuk, ia mengabaikan hal itu. Saat tiba di rumah, Lucy menemukan Bella telah tertidur di atas kursi sofa di ruang tamu. Ia pun memindahkannya ke dalam kamar terlebih dahulu sebelum melanjutkan kembali pekerjaan. Sebaris mengerjakan pekerjaan rumah, Lucy yang masih penasaran dengan mimpinya antara nyata dan tidak, memeriksa di sekitar kawasan belakang rumah Anjelir. Namun, tidak ada bangunan apapun yang ia temukan di sana. Hanya ada pohon besar yang menjulang tinggi dengan dahan dan daun rindang. Ternyata benar cuma mimpi, ucap Lucy pelan pada diri sendiri. Setelah meyakini mimpinya, Lucy kembali ke dalam rumah. Niatnya mau memastikan Bella sudah bangun apa belum, mengingat waktu jam makan siang telah tiba. Namun saat sampai di kamar, Bella yang tadinya tertidur di atas ranjang sudah tidak ada lagi di kamarnya. Lucy mencari ke semua tempat, hingga ke kamar mandi, tapi dia tidak menemukannya. Bella kemana ya? Pikir Lucy. Bella, kamu di mana sayang? Panggil Lucy yang mulai cemas. Dia khawatir Bella belum ditemukan saat Anjelir pulang. Bella di sini kak, terdengar suara Bella dari arah kamar Anjelir. Dengan langkah cepat, Lucy bergegas menghampirinya. Aduh sayang, kenapa kamu di kamar mama? Nggak boleh, nanti mama marah loh, ujar Lucy tak kalah sampai di kamar Anjelir melihat Bella sedang bermain dengan boneka di atas tempat tidur mamanya. Lucy menghampirinya dan duduk di bibir ranjang tempat tidur Anjelir di samping Bella. Ayo kita keluar sayang, ajak Lucy. Tadi Bella melihat ada yang masuk kamar mama, makanya Bella ikuti. Tapi rupanya si anak baju merah itu, ujar Bella menunjuk ke arah lemari besar yang terbuat dari kayu. Kamu mengigau, Bel. Tidak ada siapa-siapa di sana. Itu loh kak, yang duduk berjuntai di atas lemari pakaian mama. Lucy menghela napas mendengar perkataan Bella yang menurutnya asal-asalan. Mending sekarang kita makan yuk. Kakak sudah masakin makanan kesukaan Bella, ayam goreng, ujar Lucy mengalihkan pembicaraan. Asik, Bella mau makan kak. Ayo, ujar Lucy sembari menuntun Bella. Sebelum keluar dan menutup pintu kamar Anjelir, Lucy sempat melirik sekali lagi ke atas lemari besar itu. Sekilas, indera penglihatannya seolah melihat seorang bocah pelontos duduk berjuntai mengenakan celana pendek. Seluruh tubuhnya berwarna merah. Ia menculurkan lidahnya seperti mengejek. Buru-buru Lucy menutup pintu kamar majikannya itu. Keanehan-keanehan kerap Lucy alami semenjak minggu kedua ia bekerja di rumah Anjelir. Sempat terlintas di pikiran ingin berhenti kerja karena sudah tidak betah. Tapi jika mengingat kembali kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat, ditambah lagi butuh biaya untuk membeli perlengkapan seragam sekolah Vitara, Lucy pun mengurungkan niatnya itu. Pasrah dengan keadaan dan berserah diri pada Tuhan adalah pilihannya. Lucy yakin Sang Pencipta alam semesta selalu bersamanya.
Tara, sekarang kita makan, pungkas Lucy sembari membuka tudung saji. Ayam goreng, ujar Bella mengendus aroma khas dari ayam goreng itu. Kakak, Bella minta 2 ya, sambungnya. Iya sayang, ambil saja. Lucy tersenyum bahagia melihat Bella melahap ayam goreng itu dengan antusiasnya. Ayo makan yang banyak, biar cepat gede. Sekitar pukul 1 siang, setelah Lucy dan Bella selesai makan, Anjelir baru pulang. Lucy, karena kamu sudah bekerja dari kemarin pagi, hari ini kamu boleh pulang. Kasihan Pitara adik kamu ditinggalkan dari kemarin. Biar besok saja baru lanjut lagi kerjanya. Terima kasih Mbak. Kebetulan rencananya hari ini saya akan menghadiri acara tahlilan di rumah tetangga. Ya sudah, kamu boleh pulang sekarang. Kalau begitu saya pamit pulang Mbak. Kalau Kak Lucy pulang, Bella nggak ada teman mainnya dong, pungkas Bella. Kan ada mama sayang. Lagian besok pagi-pagi kakak kesini lagi. Iya deh. Lucy pun berpamitan pada Anjelir setelah memberikan ciuman kasih sayang pada Bella. Cukup lama Lucy menunggu di jalan depan rumah Anjelir karena tidak ada ojek yang lewat. Karena ojek tak kunjung datang, Lucy akhirnya memutuskan untuk berjalan kaki saja. Barangkali di tengah perjalanan nanti dia bisa bertemu ojek. Ngeri ya kalau mendengar cerita Bu Ros tadi, ujar salah satu dari 2 orang wanita setengah baya yang sepertinya sehabis berbelanja di warung Bu Ros tempat Lucy membeli sabun tadi. Kedua ibu itu sangat asik menceritakan tentang cerita Bu Ros sang pemilik warung itu. Iya Bu, setelah sekian lama akhirnya kabar penghuni kosong itu muncul lagi, ujar seorang wanita yang diperkirakan berusia lebih muda dari temannya yang membuka percakapan. Sontak saja, kabar sosok penghuni rumah kosong yang berbelanja sabun di warung Bu Ros tadi pagi menyebar luas dengan cepatnya. Tapi masa iya sih Bu, pagi-pagi ada hantu? Mungkin nggak kalau perempuan yang diceritakan Bu Ros tadi adalah tetangga kita yang baru? Timpal si perempuan kedua lagi. Sepertinya dia kurang yakin dengan cerita Bu Ros pemilik warung itu. Gak mungkin lah Bu, rumah itu ada yang nepati. Kita semua tahu kalau rumah itu berhantu, pungkas perempuan pertama lagi. Lucy yang sedari tadi menyimak obrolan keduanya dari kejauhan, mulai penasaran. Karena penasaran itulah Lucy menambah kecepatan langkah agar bisa berjalan sejajar dan bergabung dalam obrolan mereka. Maaf Bu, kalau boleh tahu rumah mana yang katanya berhantu itu? Tanya Lucy. Maklum, saya baru di sini, jadi belum tahu tentang cerita itu, sambungnya lagi. Itu Neng, rumah yang di ujung jalan, yang ada pohon besar itu loh, jawab wanita pertama. Lucy terkejut mendengar jawaban ibu itu, karena dari tanda-tanda yang terucap mirip dengan rumah majikannya. Maksud ibu, rumahnya Mbak Anjelir? Tanya Lucy. Anjelir? Siapa Anjelir? Tidak ada yang bernama Anjelir di tempat ini, Neng, jawab ibu itu lagi. Oh, mungkin saya salah orang, Bu. Lucy tidak lagi bertanya. Dia sangat yakin jika rumah yang dimaksud adalah kediaman Anjelir majikannya. Sampai di sini Lucy masih berpikir positif. Mungkin karena majikannya selalu pergi di siang hari, sehingga dia tidak punya waktu untuk membaur. Wajar saja jika warga sekitar tidak ada yang mengenalinya. Ngomong-ngomong, Neng ini siapa? Kok kita baru lihat? Tanya perempuan kedua. Saya Lucy, Bu. Saya sudah 2 minggu kerja menjadi ART di sini. Kerjanya di rumah siapa, Neng? Tanya perempuan pertama. Di rumah Mbak Anjelir, Bu. Di mana rumahnya, Neng? Kenapa kita belum pernah dengar ada warga di sini bernama Anjelir? Tanya perempuan pertama lagi. Iya kan Bu Mira? Timpalnya. Iya Neng, saya dan Bu Rahma asli orang sini. Kok kami tidak tahu? Pungkas Mira. Itu loh Bu, rumah di ujung jalan yang ada pohon besarnya. Mira dan Rahma terkejut mendengar jawaban Lucy.
Mereka bertatap-tatapan sebelum bergegas pergi menjauhi Lucy. Lucy kembali keheranan melihat ekspresi Mira dan Rahma yang seketika berubah menjadi tegang. Apalagi saat keduanya buru-buru pergi seperti orang ketakutan. Astagfirullah Bu, ternyata dia penghuni rumah kosong itu. Pungkas Mira tak kalah sampai di depan rumahnya. Ih, serem. Rahma bergidik, tak kalah mengingat kembali bahwasannya baru saja dia berbicara langsung dengan penghuni rumah kosong yang selama ini terkenal angker. Keduanya yang kebetulan tetanggahan segera masuk ke rumah masing-masing. Mereka mengunci pintu dan jendela karena takut Lucy yang diduga adalah sosok hantu penghuni rumah kosong yang menjelma akan melintas di depan rumahnya. Saat Lucy melintas di depan rumahnya, Mira dan Rahma mengintip dari celah jendela. Lucy, kamu mau pulang? Tanya Bayu yang muncul dari belakang sehabis mengantar pelanggan ojeknya. Iya bang, jawab Lucy. Ayo saya antar, tenang saja, gratis kok. Nggak usah bang, nanti ngerepotin. Enggak lah, ayo naik. Benar nih, nggak ngerepotin. Ah sudahlah, ayo naik. Bayu segera memberikan helm penumpang pada Lucy. Ia juga membantu memasangkannya. Sore itu Lucy pulang diantar oleh Bayu. Sepertinya di dalam diam Bayu mulai mengagumi kepribadian Lucy. Hal itu terlihat dari kepeduliannya. Selain ngojek, apa aktivitas abang? Tanya Lucy yang mencoba menjalin keakraban terlebih dahulu. Kalau malam saya kuliah, siangnya ngojek. Hitung-hitung bantu kakak ipar yang telah membiayai kuliah, Neng. Gak usah panggil Neng bang, panggil Lucy aja. Gimana kalau Lucy lakukan hal yang sama, biar adil? Iya deh bang, Bayu maksudnya. Banyak hal yang mereka bicarakan di perjalanan, hingga tak terasa berpuluh menit pun telah dilewati. Alhamdulillah, sampai, ujar Bayu. Gak masuk dulu, Bay, tawar Lucy. Lain kali saja, lagian sudah sore, sebentar lagi mau kuliah. Oh iya deh, terima kasih atas tumpangan gratisnya. Siap, saya pamit dulu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semenjak hari itu, Bayu dan Lucy menjadi akrab. Keduanya lebih sering menghabiskan waktu bersama-sama di tengah libur kuliah Bayu. Saat Bayu benar-benar sudah berlalu, Lucy yang belum sempat masuk rumah langsung ke rumah Binaya menjemput Pitara. Lucy sangat bersyukur mendapatkan tetangga seperti Binaya yang telah sangat baik menjaga Pitara. Apalagi mereka sudah menganggapnya seperti keluarga sendiri. Saat sampai di rumah Binaya, Pitara yang kala itu sedang bermain di teras rumah bersama Nirmala menyambut kedatangan Lucy dengan gembira. Kakak, panggil Pitara sembari berlari menuju Lucy. Tadi ada yang nyariin kakak, sambungnya menuntun Lucy ke rumah Binaya. Oh ya, siapa sayang? Tanya Lucy. Itu loh Lus, majikan kamu yang lama. Katanya hampir 2 minggu ini kamu tidak pernah masuk kerja. Dia sengaja datang takut kamu sakit karena tidak ada kabar. Di telepon juga nggak aktif. Jelas Binaya. Apa? Majikan lama datang? Bukannya dia yang memberhentikan saya dengan cara tidak hormat? Memangnya kamu tidak bekerja di sana lagi? Iya Bu, sudah 2 minggu ini saya tidak lagi bekerja di sana. Loh, kok bisa begitu? Kamu harus ngomong dengannya agar tidak ada kesalahpahaman, Lus. Iya Bu, nanti saya akan ke rumahnya. Ya sudah, sekarang kamu pulanglah. Nanti sebelum maghrib kesini lagi. Kita mau tahlilan hari kedua yoga. Lucy dan Pitara pun pulang ke rumah. Di perjalanan, Lucy mulai bingung dengan majikan lamanya. Dia sampai rela datang untuk mencari tahu kenapa Lucy sudah lama tidak bekerja. Apalagi di telepon juga nggak aktif. Padahal
Waktu itu sang majikanlah yang memberhentikannya lewat pesan SMS. Ini juga cukup membingungkan, mengingat ponsel dan nomor telepon Lucy selalu aktif. Tidak ada telepon ataupun pesan singkat yang masuk. Kenapa semua menjadi rumit semenjak kenal Mbak Anyelir? Begitu banyak kejadian yang di luar nalar di beberapa hari terakhir ini, pikir Lucy. Setelah sampai di rumah, Lucy segera mandi, kemudian bersiap-siap untuk memenuhi undangan tahlilan di rumah Binaya. Vitara, kamu juga siap-siap. Kita mau tahlilan di rumah Bunaya, ujar Lucy. Iya kak. Kedua kakak adik itu berangkat ke rumah Binaya. Tak kala lantunan ayat suci Al-Quran mulai terdengar di pengeras suara masjid. Warga yang tidak melaksanakan sholat berjemaah di masjid biasanya akan sembahyang maghrib di rumah duka, meski hanya beberapa tetangga dekat saja. Tradisi semacam itu sudah menjadi budaya warga setempat. Keluarga rumah kabung biasanya juga mengadakan sholat berjemaah walau hanya beberapa orang saja. Sehabis sholat maghrib, acara tahlilan dimulai dan selesai sebelum waktu sholat isya. Malam ini warga yang datang lumayan banyak, karena memang keluarga Soleh dan Binaya termasuk orang bermasyarakat. Singkat cerita, setelah menghadiri acara tahlilan di rumah Binaya, Lucy dan Vitara segera pulang. Setibanya di rumah, karena memang hari sudah cukup larut, Vitara segera tidur. Tapi tidak untuk Lucy. Rasa penasaran tentang sang majikan lama yang datang ke rumah siang tadi berputar-putar di kepalanya. Lucy pun akhirnya memutuskan untuk menelepon majikan lamanya itu. Setelah mencari nomor kontak yang tertulis nama sang majikan, Lucy langsung menekan tombol panggil. Halo, ini Lucy ya? Iya, maaf Bu, saya menelponnya malam. Kata tetangga saya, tadi siang ibu ke rumah. Kalau boleh tahu ada apa ya? Iya Lus, kamu kenapa mau berhenti kerja nggak bilang-bilang dulu? Ibu pikir kamu sakit, tahu-taunya sudah bekerja di tempat lain. Lucy terkejut mendengar perkataan majikan lamanya ini. Maaf, bukannya waktu itu ibu sendiri yang meminta saya untuk berhenti lewat pesan singkat. Astagfirullah, saya tidak pernah meminta kamu berhenti kerja, apalagi lewat SMS. Sampai di situ, obrolan keduanya terputus karena koneksi jaringan yang buruk. Lucy semakin bingung. Jikalau bukan sang majikan lamanya itu yang mengirim pesan singkat meminta dia berhenti bekerja, lalu siapa? Hampir semalaman, Lucy tidak bisa tidur memikirkan kejadian itu. Hingga waktu menjelang pagi, Lucy yang kala itu sedang bersiap-siap ingin berangkat kerja ke rumah Anyelir. Terlintas di pikiran tentang nomor si pengirim pesan singkat itu. Aneh, kok tidak ada nomor pengirimnya? Gumam Lucy. Berhubung hari ini dia sudah siap-siap masuk kerja, Lucy mengabaikan perihal nomor pesan singkat itu. Ia pun berangkat ke rumah Binaya menitipkan Vitara. Bu, titip Vitara, ujar Lucy saat sampai di rumah Binara. Iya Lus, jawab Binaya. Lucy, panggil Binaya saat Lucy ingin pergi. Boleh ibu minta alamat rumah majikan kamu yang baru itu? Sambungnya. Lucy pun menghentikan langkah kemudian balik bertanya. Bu Naya ada keperluan apa sama majikan saya? Buat jaga-jaga, takut nanti ponselmu enggak aktif. Biar lebih mudah kasih kabar jika ada apa-apa. Sekalian alamatnya kalau boleh. Boleh Bu, jawab Lucy sembari mengeluarkan dompet dari dalam tasnya. Ini kartu namanya, alamat dan nomor teleponnya ada di sana. Lucy, kamu hati-hati kerjanya. Dari kabar yang beredar, katanya di sana lagi rame dibicarakan soal hantu penunggu rumah kosong, pungkas Binaya. Lucy terkejut mendengar perkataan Binaya. Ia merasa heran, kenapa kabar itu telah sampai ke desanya. Padahal jarak komplek tempatnya bekerja cukup jauh dari sini. Kemajuan teknologi dan hampir seluruh mayoritas penduduk bumi
telah mengenal yang namanya media sosial. Tak khayal jika kabar itu menyebar luas dengan cepatnya. Saya juga sempat mendengarnya, tapi saya tidak terlalu percaya dengan kabar itu. Bu Naya tahu sendiri kan, omongan orang suka ditambah-tambah. Lagi pula media sosial zaman sekarang sering terlalu mengada-ngada. Benar atau tidaknya kabar itu, yang penting kamu harus tetap waspada. Ibu hanya berpesan, jangan pernah kamu tinggalkan sholat. Bu Naya benar, mungkin selama ini saya sudah sedikit lalai dalam mengerjakan sholat. Terima kasih sudah mengingatkan saya, Bu. Iya loh, sama-sama. Kalau begitu, saya pamit kerja dulu. Titip Pitara, Bu. Lucy menyelimi tangan binanya selayaknya seorang anak pada ibunya. Pitara, kakak berangkat kerja ya. Kamu jangan nakal. Iya, Kak. Lucy pun berangkat kerja. Ia berjalan kaki menuju halte melewati gang, diiringi dadah-dadah dari Pitara. Beberapa menit kemudian, tibalah Lucy di halte. Kebetulan, di kejauhan sudah nampak bis yang akan berhenti. Jadi, dia tidak terlalu lama menunggu. Setelah bis benar-benar berhenti, Lucy pun naik dan memulai perjalanan menuju kediaman Anjelir majikannya. Bis pun melaju dengan kecepatan sedang, menembus keramaian kota di sela-sela aktivitas yang lagi ramai-ramainya. Sama seperti di hari sebelum-sebelumnya, setelah 30 menit berpacu di tengah keramaian kota, bis pun berhenti di sebuah halte pemberhentian selanjutnya yang ada pangkalan ojek. Lucy turun setelah membayar ongkos. Di pangkalan ojek, Lucy tak menemukan Bayu. Kalau ojek motor merah itu kemana ya bang? Tanya Lucy pada tukang ojek yang sedang standby. Oh, Bayu, dia sedang ke dalam, Mbak, ngantar pelanggan. Sekarang giliran saya. Ayo saya antar. Namun saat Lucy mengatakan tujuannya, abang ojek itu malah menolaknya. Maaf, Mbak, kalau ke rumah itu saya tidak berani. Setelah melakukan tawar-menawar yang panjang, mengingat tidak ada ojek lain, Lucy pun menyetujui agar diantar sampai warung Bu Ros saja. Terima kasih bang. Setelah membayar ongkos ojek, Lucy pun berjalan kaki menuju rumah Anjelir karena memang tidak seberapa jauh lagi. Mira dan Rahma yang kebetulan kala itu sedang berbelanja di warung Bu Ros seketika terdiam melihat kedatangan Lucy. Benar, dialah perempuan yang berbelanja sabun kemarin, ujar Bu Ros pada Mira dan Rahma dengan nada berbisik. Namanya Lucy, sambung Mira. Perempuan itu juga yang kami maksud, timpal Rahma. Lucy yang tidak mendengar obrolan ketiga ibu-ibu itu, terus saja berjalan menuju rumah majikannya. Sangat sampai, dia menemukan Bella sedang bermain seorang diri. Melihat Bella bermain seorang diri, Lucy pun bertanya tentang majikannya. Kata Bella, pagi-pagi sekali Anjelir ibunya sudah pergi entah kemana. Memangnya Mama tidak bilang mau kemana? Tanya Lucy. Tidak kak, tadi Mama hanya pesan. Katanya, Kak Lucy jangan pulang dulu sebelum Mama pulang, jawab Bella. Seperti biasa, setelah menyiapkan sarapan pagi, Lucy melakukan kegiatan beres-beres rumah. Semuanya baru selesai tak kalah jarum pendek jam di dinding menunjuk ke arah angka 9. Berhubung semua pekerjaan telah selesai dilakukan dan tugasnya kini hanya menemani Bella main, Lucy berniat ingin melaksanakan sholat duha sesuai nasihat binanya tadi pagi sebelum berangkat kerja. Namun sayangnya, di rumah sebesar ini perlengkapan sholat seperti mukannah dan sajadah tidak ada. Lucy akhirnya memutuskan untuk melaksanakan sholat di masjid. Biasanya di rumah-rumah ibadah orang muslim ini terdapat perlengkapan sholat yang bisa dipakai. Bella, ikut kakak yuk, kita ke masjid sholat, ajak Lucy pada Bella yang sedang asik main bunga plastik di ruangan tengah. Kakak aja deh, Bella tunggu di rumah saja. Jangan lama-lama ya kak, Bella takut sendirian,
jawab Bella. Entah kenapa, Bella selalu menolak jika diajak keluar rumah. Anak itu sepertinya paling takut keluar rumah di waktu siang hari. Memang rumah ini selalu dalam keadaan terhindar dari sinar cahaya matahari. Anjelir selalu menutup jendela dan pintu. Dia juga selalu mengingatkan Lucy agar jangan membukanya. Ya sudah, kalau begitu kakak pergi sebentar. Bella tunggu kakak di sini. Jangan kemana-mana. Ingat, bilang sama teman-temannya, jangan acak-acak rumah yang sudah rapi. Lucy pun pergi setelah mendapatkan jawaban dari Bella. Dengan niat ingin mencari mukena dan sholat di masjid atau musola terdekat, ia melangkah kaki meninggalkan rumah itu. Namun ketika Lucy pergi, ternyata ada seorang bapak-bapak yang membawa gancu dan karung masuk ke halaman rumah Anjelir. Sayangnya, Lucy tidak mengetahui hal itu. Di rumah tua ini pasti banyak barang-barang bekas berharga, ujar bapak itu pada diri sendiri. Tanpa ragu, bapak itu segera mencari barang rongsokan. Awalnya hanya di perkarangan saja, namun ketika tidak menemukan barang-barang di luar rumah, dia mulai mencari ke dalam bangunan hampir roboh yang dilihatnya itu. Rumah ini begitu besar, tapi sayang sudah tua dan ingin ambruk, gumam bapak itu. Namun saat bapak itu perlahan membuka pintu, tiba-tiba Bella sudah berada di balik pintu menunggunya. Sontak saja sang bapak yang beranggapan rumah itu tak berpenghuni dibuat terkejut. "Bapak mau kemana?" ujar Bella dengan suara lantang. "Maaf nak, bapak pikir rumah ini kosong," jawab bapak itu. "Apa tujuan bapak kesini?" "Bapak hanya ingin mencari barang bekas yang bisa dijual untuk beli beras." Bella merasa kasihan setelah mendengar ucapan bapak itu. Perlahan dia mulai bersikap ramah dan sopan. "Bapak tunggu di sini sebentar," ujar Bella. Bella pun segera masuk ke dalam kamar Anjelir. Dia mengambil sejumlah uang di dalam laci lemari pakaian yang terbuat dari kayu di kamar ibunya itu. Sementara sang bapak yang sedari tadi berdiri di depan pintu merasa keheranan. "Ngapain anak itu tinggal di rumah ini?" gumam sang bapak. Tidak beberapa lama kemudian, Bella kembali lagi menghampirinya. "Pak, ini ada uang, ambil untuk anak bapak. Jangan bilang siapa-siapa kalau uang ini dikasih Bella ya." "Alhamdulillah, terima kasih nak. Semoga Allah membalas budi baikmu." "Sudah pak, langsung pulang saja," ujar Bella yang mulai gelisah karena mendengar kalimat suci yang diucapkan bapak itu. "Iya nak, terima kasih." Di sisi lain, ternyata tidak terlalu jauh setelah warung sembako Bu Ros, terdapat sebuah masjid. Sedangkan si pemilik warung yang melihat Lucy lewat, melirik dari kejauhan. Nampaknya dia masih hafal betul dengan wajah Lucy. Kebetulan di warung Bu Ros ada Mira dan Rahma yang belum pulang berbelanja sedari pagi. Kegiatan ini sudah menjadi rutinitas ibu-ibu komplek. Berbelanja diselingi rumpian khas emak-emak. "Jeng, itu loh orangnya. Lewat lagi." Mira dan Rahma yang tak melihat Lucy lewat, serentak melirik ke arah yang ditunjuk oleh Bu Ros. "Ih, kok dia masuk masjid?" ujar Mira keheranan. "Tenang Bu Ros, Bu Mira. Kemarin saya sudah bilang dengan Pak RW dan Pak Ustadz. Bentar lagi juga dia akan dimasah oleh warga," pungkas Rahma. "Benar Bu, kita hakimi saja dia," timpal Mira. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.